warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Ustadz Mahyani pada pelajaran Ulumul Quran kelas 11 Madrasah Aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tema kasratul qurra'i, banyaknya para qari, wassababu fil iqtisari 'ala sab'ati, dan penyebab pembatasan versi qiraah hanya pada 7 qiraah. Wal qiraatu, adapun qiraat ghairul ahrufis sab'ati, maksudnya bukan 7 dialek bahasa, ala as-sahih ara', menurut pendapat yang paling sahih. Wa in auhamat tawafuq, meskipun terdapat kesamaan. Al-adadiyul wihdah, bilangan nominal, yaitu 7. Bainahuma, di antara keduanya. Li'annal qiraat, karena sungguh qiraat, madzahibun a'immah, adalah mazhab-mazhab imam qari. Wahia, dan ia, yaitu qiraah tersebut, baqiyatun ijma'an, menjadi kesepakatan. Yaqra'u bihan nas, yang dengannya, yaitu dengan qiraah tersebut, an-nasu, semua manusia, yaqra'u, menjadikannya pedoman dalam membaca, yaitu menjadikannya pedoman dalam membaca Al-Quran. Wa munsi'uha, dan pemicunya, yaitu pemicu perbedaan qiraah, adalah ikhtilafun fil lahajati, adalah perbedaan di dialek juga. Wa kaifiyatun nutqi, dan perbedaan cara pengucapan. Wa turuqul adai, dan cara-cara pengucapan. Min tafkhimin, yang meliputi tafkhim, bacaan tebal. Wa tarqiqin, dan tarqiq, bacaan tipis. Wa imalatin, dan imalah, bacaan imalah. Nanti Ustadz jelaskan. Wa idghamin, dan bacaan idgham. Ini tentunya kalian sudah mengenal bacaan idgham, bacaan dengan cara memasukkan. Wa idharin, dan idhar, bacaan idhar, yaitu bacaan jelas. Ini juga kalian sudah mempelajari di pelajaran tajwid. Wa isba'in, dan isba', bacaan isba'. Wa maddin wa qasrin, dan mad, bacaan mad, serta qasr, bacaan qasr. Adapun bentuk-bentuk pengaruh mad dan qasr, ini Ustadz jelaskan sedikit. Bentuk-bentuk pengaruh mad dan qasr dalam membaca Al-Quran. Bacaan mad panjang dan qasr pendek, yang berpengaruh terhadap makna Al-Quran. Ini contohnya di surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Perhatikan kalimat yang bergaris bawah, yaitu la. Ayat tersebut secara utuh artinya kitab Al-Quran ini
La artinya tidak ada. Raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kata la pada ayat la raiba fi artinya tidak, yaitu tidak ada keraguan yang terdapat di dalam Al-Quran. Namun jika la tersebut dibaca pendek, yaitu qasr. Jika la tersebut dibaca pendek alias qasr menjadi la raiba fi, maka fungsi la berubah menjadi lam takkid. La yang harusnya dibaca panjang karena dibaca pendek berubah menjadi lam takkid. Apa itu lam takkid? Takkid itu dalam ilmu qawaid berarti penguat atau penegasan. Artinya penguat atau penegas. Artinya sungguh. Akibatnya apa? Akibatnya arti ayat jika huruf lam diqasr atau dibaca pendek akan bertolak belakang dari makna, dari yang sebenarnya, dari makna yang sebenarnya, yakni menjadi maknanya sungguh terdapat keraguan di dalam Al-Quran. Jadi la raiba, tidak ada keraguan yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena dibaca pendek la raiba, maka artinya menjadi sungguh terdapat keraguan di dalam Al-Quran. Ini bacaan mat atau qasr, bacaan panjang atau pendek yang berpengaruh terhadap makna Al-Quran. Maka hal yang seperti ini tidak boleh diterapkan. Kemudian yang kedua itu bacaan mat panjang dan qasr pendek yang tidak berpengaruh terhadap makna Al-Quran. Contohnya surat Al-Fatihah ayat keempat. Maliki yaumiddin. Artinya yang menguasai hari pembalasan. Huruf pertama yang terdapat pada ayat di atas, sebagaimana yang terlihat dalam Al-Quran, merupakan huruf mim yang berharokat fathah dan dimatkan dibaca panjang. Kita seringkali membaca panjang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Kata malik, huruf mim dibaca panjang. Maliki artinya penguasa. Sedangkan jika huruf mim diqasrkan atau dibaca pendek seperti yang Ustadz baca tadi, yaitu Maliki Yaumiddin, maka artinya adalah raja. Nah, kata raja dan penguasa ini merupakan dua kata yang mempunyai pengertian hampir sama. Raja itu ya penguasa itu ya raja. Nah, kalau dalam hal ini tidak masalah. Kemudian berikutnya adalah tafkhim dan tarqiq. Tafkhim dan tarqiq menurut Ustadz Saiful Anwar, tafkhim itu menurut bahasa at-tasmin awit ta'udhim, artinya menggemukkan atau mengagungkan. Sedangkan menurut istilah adalah suara tebal yang terjadi saat
mengucapkan huruf sehingga mulut menjadi penuh dengan gaungnya. Seperti bacaan ro. Ro dibaca tafkhim, dibaca tebal, terdapat pada 8 keadaan. Ini Ustadz contohkan satu. Nah, jika kalian ingin memperdalam, itu nanti di pelajaran tajwid. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ini ro-nya dibaca tafkhim, dibaca gemuk atau dibaca tebal. Kemudian yang tarqiq yaitu tarqiq artinya tanhif, dikuruskan. Tarqiq adalah lawan dari tafkhim tadi. Tadi dibaca tebal, ini dibaca dengan suara tipis. Suara tipis yang terjadi saat mengucapkan huruf sehingga mulut tidak menjadi penuh dengan gaungnya. Misalnya ro dibaca tarqiq, dibaca tipis pada 4 keadaan. Ustadz sebutkan satu, ya, jika kalian ingin memperdalam lebih jauh di pelajaran tajwid, yaitu ri misalnya. Wa akharina muqarranina fil asfad. Wa tasdidun wa takhfifun. Dan tasdid serta takhfif dan seterusnya. Seperti bacaan lafadz yakdzibuna pada surat Al-Baqarah ayat ke-10, orang-orang Kufiyun membaca takhfif za dan fathah ya pada yakdzibuna, maka sukunnya itu kaf adalah sebuah keharusan. Sukunnya kaf yak adalah sebuah keharusan. Dengan demikian bacaannya menjadi yakdzibuna. Adapun baqil qura itu membaca tasdid za dan dhammah ya. Maka mempunyai keharusan untuk memfathah kaf. Dengan demikian bacaannya menjadi yukadzibuna. Untuk lebih jelas di pelajaran tajwid. Kemudian imalah. Imalah dalam arti bahasa berarti condong atau miring. Sedangkan menurut istilah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majroha dibaca majreha. Pada lafadz majroha, maka cara membacanya majreha. Menurut Imam Warasi, beliau memberi contoh untuk imalah yang kubro, berarti contoh di atas itu yang sugro. Adapun imalah yang kubro menurut Imam Waras adalah ahwa dibaca ahwe. Wattaqa dibaca wattaqi. Istaghna dibaca istaghni. Fatarda dibaca fatardi. Dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari pelajaran tajwid. Kemudian menambah huruf isba, menambah huruf atau disebut dengan isba. Seperti menambah huruf mad. Sehingga huruf yang tidak
panjang dibaca panjang atau menambah huruf-huruf lainnya. Contoh, bismillahi dibaca bismillahi dengan memanjangkan bismillahi. Atau wadduha dibaca wadduha dengan agak menekan di akhir kalimat sehingga terdengar ada tambahan huruf hamzah. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan-perbedaan qiraah tersebut contohnya itu sebagaimana bisa kalian lihat di YouTube ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini tertera nama qari'nya baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Yang membaca seperti ini adalah qari' yang bernama, di sisi kanan itu tertulis ditebalkan dan di sisi kiri juga demikian. Kemudian ada yang tadi ada yang membaca maliki. Kemudian ada yang membaca maliki. Itu qari'nya yang membaca maliki. Itu ada tabelnya baik di sisi kanan maupun sisi kiri. Kemudian ada yang membaca sirata pakai sin. Itu nama qari'nya siapa ditunjukkan. Kemudian ada yang membaca ihdinas sirata. Termasuk kita seringkali ihdinas sirata dengan shad. Itu nama qari'nya, nama imam qari'nya juga disebutkan. Kemudian ada yang membaca an'amta alaihimu waladdallin. Itu nama qari'nya disebutkan. Kemudian ada yang membaca alaihum waladdallin. Itu nama qari'nya disebutkan. Ada yang membaca seperti ini. Ini kita ya. Alaihim. Kemudian ada yang baca sirata pakai sin tadi. Alaihimu. Itu nama qari'nya disebutkan. Wa jami'uha, dan semuanya ini yaitu semua perbedaan qiraah ini fi harfin wahid, masih di dalam satu dialek. Huwa harfu Quraisyin, yaitu dialek bahasa Arab suku Quraisy. Ammal ahrufus sab'atu, adapun terkait 7 dialek bahasa Arab, fahiya bikhilaf, maka itu berbeda atau berlainan. Dzalika dengan itu, yaitu berbeda atau berlainan dengan keberagaman qiraah ala nahwi masabak, sebagaimana contoh-contoh di atas. Sebagaimana contoh-contoh di atas tadi. Waqad intahal amru, dan sungguh perkara perbedaan dialek bahasa itu telah selesai. Haina ittasa'atil futuhatu, manakala penaklukan Islam kian meluas. Ittasa'at kian meluas. Walam ya'ud lil ikhtilafi fil ahruf,
dan perbedaan pada dialek-dialek bahasa lam ya'ud tidak menyisakan, dan perbedaan pada dialek-dialek bahasa lam ya'ud tidak menyisakan wajhu khosyatil fitnah, tidak menyisakan bentuk kekhawatiran yang memicu fitnah wal fasad dan kerusakan. Fahamala sahabatun nas. Fahamala, maka para sahabat mendorong an-nasa manusia, yaitu seluruh kaum muslimin fi ahdi Utsman, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, ala harfin wahid, untuk menggunakan satu dialek bahasa, huwa harfu Quraisyin, yaitu dialek bahasa Quraisy. Wa katabu bihil masahifa, dan mereka menulis mushaf Al-Quran dengan dialek bahasa ini. Bihi, dengannya, yaitu dengan dialek bahasa ini. Kama taqaddam, sebagaimana yang dulu telah kita pelajari bersama. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tentang ikhtiyarul qurra'is sab'i, tentang pemilihan 7 qari ini. Innama huwa lil ulama'il mutaakhirin. Sungguh hal itu dilakukan oleh para ulama generasi terakhir. Fil mi'atis salisati, yaitu abad ketiga Hijriyah. Wa kana an-nasu ala ra'sil mi'ataini, dan manusia, yaitu kaum muslimin, ala ra'sil mi'ataini, di abad kedua Hijriyah, bil Basrah, yang mendiami daerah Basrah, ala qiraati Ibni Amru, menggunakan qiraah Ibnu Umar. Wa Ya'qub, dan Ya'qub Ibnu Amru ya, dan Ya'qub. Wabil Kufah, dan kaum muslimin yang mendiami daerah Kufah, ala qiraati Hamzah, menggunakan qiraah Hamzah. Wa Asim, dan Asim. Wabis Syam, dan kaum muslimin yang mendiami daerah Syam, ala qiraati Ibni Amir, menggunakan qiraah Ibnu Amir. Wabi Makkah, dan kaum muslimin yang mendiami daerah Mekah, ala qiraati Ibni Katsir, menggunakan qiraah Ibnu Katsir. Wabil Madinati, dan kaum muslimin yang mendiami daerah Madinah, ala qiraati Nafi', menggunakan qiraah Nafi'. Wa kana haula'i humus sab'atu. Mereka itulah 7 imam qiraah. Falamma kana ala ra'sil mi'atis salisati, maka tatkala masuk di penghujung abad ketiga Hijriyah,
Falamma kana ala ra'sil mi'ati tsalitsah, maka tatkala masuk di penghujung abad ketiga Hijriah, asbata Abu Bakr bin Mujahid. Asbata. Abu Bakar bin Mujahid ini adalah seorang imam qiraah dari Irak. Asbata menetapkan ismal Kisai, menetapkan nama Al-Kisai. Wa hadzafa, dan beliau menghapus isma Ya'qub, dan beliau menghapus nama Ya'qub minhum, di antara jajaran imam-imam qiraah. Qala As-Suyuti berkata, awwalu man sonnafa, orang pertama yang mengarang buku di bidang qiraah adalah man sonnafa fil qiraah, awwalu man sonnafa fil qiraah, orang pertama yang mengarang buku di bidang qiraah adalah Abu Ubaidil Qasim bin Salam. Kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya Ahmad bin Jubairil Kufi. Dilanjutkan oleh generasi selanjutnya yaitu Ismail bin Ishaq al-Maliki sahibil Qalun, muridnya Qalun. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya Abu Ja'far bin Jarir at-Tabari. Disusul oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Umar ad-Dajuni. Kemudian disusul oleh Abu Bakr ibni Mujahid. Afwan, ini terulang 2 kali. Kemudian disusul oleh Abu Bakar ibni Mujahid. Tsumma qama an-nasu fi 'asrihi. Kemudian di masa setelahnya banyak manusia yaitu kaum muslimin bitta'lifi, yang mengarang fi anwa'iha, yang mengarang jenis-jenisnya, yaitu mengarang jenis-jenis qiraah. Di masa setelahnya banyak kaum muslimin yang mengarang jenis-jenis qiraah. Jami'an, baik secara menyeluruh, wa mufradan, atau terpisah. Wa mujazan, atau yang mengarang secara singkat, wa musbahan, dan ada yang secara panjang lebar. Wa a'immatul qiraati la tuhsa. Wa a'immatul qiraati, dan imam-imam qiraah la tuhsa, jumlahnya tak terhitung. Wa qad sonnafa tabaqatihim, dan sungguh 2 ulama di bawah ini sonnafa, telah menuliskan tabaqatihim, tingkatan-tingkatan mereka. Hafidhul Islam Abu Abdillah Az-Zahabi, lalu disusul oleh Hafidhul Qurra'i Abul Khairi Ibni Al-Jazari. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wassababu fil iqtisari, dan penyebab pembatasan jumlah qiraah ala sab'ati, hanya pada 7 qiraah, ma'annahu, padahal bersamaan, annahu fi a'immatil qura,
padahal bersamaan bahwa sesungguhnya di kalangan imam qari atau imam qiraah ma'annahu fi a'immatil qura, padahal bersamaan bahwa sesungguhnya di kalangan imam qari atau imam qiraah man huwa, terdapat seseorang, yaitu terdapat seseorang imam qari atau imam qiraah ajallu minhum qadran, yang lebih mulia kedudukannya daripada mereka, au mislahum, atau sejajar dengan mereka, ila adadin aktsari minas sab'ah, dan jumlah mereka itu lebih dari 7. Fanadharu ila, maka mereka mengamati kepada pertama, manistahara bisiqati wal amanati. Manistahara bisiqati wal amanah. Siapa di antara para imam qiraah yang istahara, yang dikenal bisiqati, dikenal dipercaya dan amanah. Dikenal dipercaya dan bisa menjaga amanah. Berikutnya, watulul umri fi mulazamatil qiraati. Watulul umri, dan mendedikasikan usia fi mulazamatil qiraati, untuk terus mempelajari qiraah. Wal ittifaqu 'alal ahdi anhu, dan disepakati 'alal ahdi anhu, untuk mengambil darinya, yaitu untuk dijadikan guru. Fa'afradu, sehingga mereka menyebut min kulli misrin imaman wahidan, sehingga mereka menyebut satu imam min kulli misrin, yang ada di setiap kota. Alhamdulillah, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu apa yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Allahu a'lamu bissawab. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.